Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mega Alam Jarwati, NPM 214100012 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021 Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat video mengenai epidemiologi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah dasar epidemiologi. Baik, langsung saja akan saya mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan epidemiologi. Jadi, menurut asal katanya, epidemiologi terdiri dari kata epi yang berarti pada dan kata demos yang berarti penduduk atau rakyat, dan juga logos yang berarti ilmu. Di sini dapat diartikan bahwa epidemiologi adalah studi yang mempelajari tentang frekuensi, distribusi, determinan, dan pengendalian masalah kesehatan pada populasi manusia. Apa sih yang dimaksud dengan frekuensi itu? Jadi, frekuensi adalah banyaknya ukuran masalah kesehatan pada populasi manusia atau kelompok tertentu berdasarkan batasan wilayah, jenis kelamin, dan juga usia. Nah, selanjutnya ada distribusi. Distribusi disebut juga penyebaran masalah kesehatan pada populasi manusia berdasarkan ciri-ciri orang, tempat, dan juga waktu. Setelah itu, ada determinan. Determinan adalah penyebab atau faktor resiko masalah kesehatan pada populasi manusia dan biasanya dilihat menggunakan teori Gordon. Yang terakhir ada pengendalian atau upaya pencegahan menularnya penyakit secara luas. Itu meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada level primer, sekunder, dan tersier. Jadi di sini sifat dasar epidemiologi lebih mengarahkan diri pada kelompok penduduk atau masyarakat tertentu dan menilai peristiwa dalam masyarakat secara kuantitatif menggunakan nilai rate, rasio, proporsi, dan semacamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang istilah dalam epidemiologi. Jadi, istilah dalam epidemiologi itu ada 4. Yang pertama itu ada wabah, endemik, epidemi, dan juga pandemi. Dari keempat istilah ini dibedakan berdasarkan tingkat penyebaran penyakit. Saya akan menjelaskan satu persatu definisi dari keempat istilah tersebut. Jadi, yang pertama itu ada wabah. Wabah adalah ketika suatu penyakit menyebar luas dan secara tiba-tiba menyerang atau menulari penduduk dalam jumlah lebih banyak daripada biasanya. Yang kedua ada endemi. Endemi adalah penyakit yang selalu muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu. Contohnya seperti DBD dan malaria. DBD dan malaria ini menjadi karakteristik di wilayah tertentu juga. Yang ketiga ada epidemi. Epidemi terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke satu atau lebih wilayah tertentu dan penyebarannya tidak bisa dikendalikan seperti contohnya itu COVID-19 ya. Terus yang terakhir nih ada pandemi. Pandemi yaitu epidemi yang telah menyebar luas di beberapa negara atau benua atau penyakit yang sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contohnya seperti HIV, AIDS, dan COVID-19 lagi. Dan juga dalam epidemiologi ini terdapat jenis-jenis. Nah, jenis-jenis epidemiologi itu yang pertama, epidemiologi penyakit menular. Yang kedua, epidemiologi penyakit kronis. Yang ketiga, epidemiologi lingkungan. Dan yang keempat, epidemiologi kekerasan dan juga cedera. Jadi itu jenis-jenis dari epidemiologi tersebut ya. Terus epidemiologi juga mempunyai peranan dalam bidang kesehatan, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan terjadinya penyakit
atau masalah kesehatan dalam masyarakat, dan juga membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan tentunya yang sedang atau telah dilakukan dan atau menanggulanginya. Terus epidemiologi ini juga mempunyai kegunaan loh. Jadi apa sih kegunaan dari epidemiologi itu? Epidemiologi ini kegunaan yang pertamanya nih ya, mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat. Yang kedua, mengetahui faktor kuasa, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan dan menyebabkan terjadinya penyakit. Ketiga, mengetahui riwayat alamiah penyakit. Keempat, mendeskripsikan status kesehatan masyarakat, yaitu menggambarkan proporsi menurut status kesehatan, perubahan menurut waktu, dan perubahan menurut umur. Yang kelima, yaitu menyediakan data yang diperlukan untuk membuat perencanaan kesehatan dan pengambilan keputusan. Terus yang keenam itu mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan suatu penyakit. Dan yang terakhir, ini yang ketujuh ya, yang terakhir mengevaluasi hasil intervensi, yaitu dengan menilai bagaimana keberhasilan berbagai intervensi seperti promosi kesehatan dan juga upaya pencegahan. Nah, di dalam epidemiologi ini terdapat tokoh yang disebut sebagai the father of epidemiologi, atau disebut juga dengan bapak epidemiologi, yaitu John Snow. Kenapa sih John Snow ini bisa disebut sebagai bapak epidemiologi atau the father of epidemiologi itu tadi? Jadi dia ini dianggap sebagai bapak epidemiologi karena John Snow ini adalah salah satu pendiri epidemiologi modern, dan sebagian karena jasanya dalam melacak sumber wabah kolera di Soho, London tahun 1854. Jadi dulunya ini sebelum disebut sebagai bapak epidemiologi, John Snow ini menjadi salah satu pendiri epidemiologi modern. Terus dia juga berjasa dalam melacak sumber wabah kolera yang ada di London, Soho, London pada tahun 1854. Terus dia ini menangani dengan menyingkirkan pegangan dari pompa air, serta mempergunakan pendekatan epidemiologi dengan menganalisis faktor, tempat, orang, dan juga waktu. Nah itu, maka dari situ dia disebut sebagai bapak epidemiologi. Terus di dalam epidemiologi itu terdapat pengertian penyebab penyakit menurut trias epidemiologi. Jadi pengertian penyebab penyakit menurut trias epidemiologi adalah suatu proses interaksi antara penjamu atau host, penyebab atau agent, dan lingkungan atau environment. Terus apa sih penjamu atau host itu? Jadi di sini faktor dari penjamu atau host ini dapat mempengaruhi seseorang menjadi sakit karena umur, jenis kelamin, ras, etnik, bentuk anatomi, imunologis atau kekebalan tubuh, dan juga tingkah laku atau kebiasaan hidup. Dan faktor dari penyebab atau agent dibagi menjadi dua, yaitu penyebab primer dan juga penyebab sekunder. Jadi faktor dari agent ini ada dua ya, sekunder dan primer. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang penyebab primernya dulu, yaitu faktor biologis seperti bakteri dan virus atau fungi. Fungi juga
menjadi penyebab dari faktor biologis ini. Fungi itu jamur ya. Faktor fisik seperti radiasi. Terus ada faktor kimiawi seperti asbes. Mungkin asbes genteng. Faktor sosial seperti perilaku dan gaya hidup. Mungkin gaya hidup yang tidak sehat ya, atau perilaku yang tidak sehat. Dan yang terakhir faktor psikologis, yaitu stres atau tekanan batin. Ya, jadi di sini stres juga mempengaruhi terjadinya penyakit, karena dengan pikiran kita yang mungkin membuat kita merasa tertekan, itu akan membuat kita menjadi sakit. Dan penyebab sekunder sendiri adalah unsur penambah dari penyebab primer yang menyebabkan dan dapat menimbulkan penyakit. Jadi itu. Terus yang terakhir itu ada lingkungan atau environment. Penyebabnya dari lingkungan biologi seperti lingkungan biologis ya, seperti kepadatan penduduk. Terus lingkungan fisik yaitu seperti air, udara, dan juga iklim. Dan yang terakhir dari sosial, ekonomi, dan budaya, yaitu seperti pelayanan kesehatan dan juga perilaku. Mungkin sistem pelayanan kesehatan yang kurang memadai atau kurang banyak terdapat di suatu wilayah. Terus juga tadi perilaku yang tidak sehat ya, itu yang dimasukkan ke dalam lingkungan atau environment, penyebab penyakit yang menyebabkan penyakit. Jadi di sini saya sudah menjelaskan tentang epidemiologi, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.